Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Pak. Nih, selamat siang. Iya, Pak. Siang Pak. Siang, Bapak. Itu Mas ya. Untuk penlat pertama ini sudah terima materi yang dari tim KKN enggak? Yang kemarin semua. Gimana Mas Rizky? Ya Bapak. Jadi kemarin kami mendapatkan 2 file. Yang pertama itu PPT terkait dengan pendidikan dan latihan ini di klub. Kemudian yang kedua itu panduan KKN 2020 yang PDF. Panduan ya? Bagaimana Pak? Yang teknis penlatnya sudah dapat. Kalau yang teknis KKN-nya belum mendapat. Yang teknis penlat yang kemarin Mas Rizky kirim ke saya sudah dibagikan ke teman-teman. Sudah Bapak. Itu yang apa namanya? Jadwal penlat hari ini dan juga hari Sabtu besok. Sudah saya kirimkan ke teman-teman. Nah, yang baru download aku. Tunggu sebentar Mas ya. Habis rapat ya. Halo, Mas Rizky, teman-teman yang lain bisa dengar? Bisa, Dengar, Pak. Bapak. Bisa Pak? Ya. Jadi ini intinya dari KKN ini kan kita kan KKN-nya KKN daring ya, KKN daring karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, harapan dari tim KKN itu bahwa dari 30 anak ini, 30 ini nanti dipecah jadi dua tim atau 2 kelompok. Jadi tiap kelompok 15 anak. Nah, harapan saya dari 15 anak ini dengan data yang kemarin yang sudah diberikan ke saya terkait nama, alamat, dan tempat acara KKN itu kalau bisa dibagi tempat. Jadi di kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, nanti penempatan desanya terserah. Satu, kalau bisa misalnya zonasi yang terdekat saja. Jadi contohnya kalau ada yang daerah Candi, ada yang daerah mana Porong, Sidoarjo, itu dibagi. Jadi tergantung PK-nya ya atau ketuanya
membagi kelompok. Jadi saya serahkan kepada teman-teman di kelompok, pembagiannya bagaimana, silakan. Tapi alangkah baiknya dibagi istilahnya yang mendekati daerahnya masing-masing. Jadi nanti dipetakan lagi tiap-tiap kelompok. Nah, nanti harapan saya, Mas Rizky yang sebagai ketua kelompok KKN 13 ini, nanti tiap kelompok 1 dan kelompok 2 ada ketuanya lagi. Jadi untuk mengkoordinir ketua kelompok 1 sama ketua kelompok 2. Ya, yang pertama. Maaf, untuk bintang bisa di mute kan mikrofonnya. Jadi gini, halo, Mas Rizky, bisa dengar? Bisa, Pak. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi sudah mana ya? Bisa dipahami ya? Iya, baik Bapak. Kemarin izin masuk sebentar Pak. Jadi kemarin Oke, kami monggo. sudah sempat melakukan diskusi kecil waktu hari Selasa pagi. Sementara ini kami sudah memiliki tiga tempat. Yang pertama itu di wilayah Gedangan, kedua itu di Krian, dan yang satunya di Krembung. Tapi ketiganya tersebut masih belum kami fikskan kembali karena masih menunggu pertimbangan lagi. Ya, jadi gini lah, kemarin pas waktu TOT dengan tim KKN, jadi intinya kan ada empat kriteria. Slide-nya kelihatan enggak? Kelihatan, Mbak. Nah, nanti modelnya ini hampir sama dengan yang gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, kita kan masuk ke gelombang 3. Nah, nanti jadwalnya kan seperti ini. Kita masuk ke gelombang 3 antara tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Ya, jadi kurang lebih 1 bulan. Nah, program dari KKN ini ada 4 tema. Yang pertama, program kemanusiaan, program kewirausahaan, program proyek di desa, dan program mengajar di desa. Nah, di antara 4 tema ini, itu mahasiswa hanya memilih salah satu saja. Jadi kalau kita punya 2 kelompok, ya 1 kelompok pilih 1. Jadi ada dua kemungkinan, 2 tema yang akan nanti teman-teman istilahnya untuk program KKN yang ada di desa. Nah, nanti terserah desanya mana yang akan dituju, tentukan dengan kelompoknya. Gitu. Ya. Nah, ini nanti penlat dilakukan 2 kali. Kemudian inti dari penlat pertama ini nanti kalian akan menyusun proposal. Jadi proposalnya kalau bisa nanti sebelum penlat kedua itu sudah jadi proposalnya, draftnya. Kemudian bagaimana menyusun prokernya, program kerjanya apa saja selama 1 bulan, dan menyusun logbooknya tiap hari. Ya, nanti baru pada saat penlat kedua proposal dikumpulkan dan sebelumnya sudah persetujuan dengan DPL-nya. Ya. Nah, nanti dari program tema tersebut nanti tergantung, contoh kelompok 1 mau ngambil kewirausahaan atau kemanusiaan, yang kelompok 2 mengajar, silakan. Ya. Karena ini kan kalau gelombang 3 kebanyakan dari
pendidikan ya. Kalau memang mau ke pendidikan ya silakan. Nah ini contoh-contoh tema yang program 1 tentang program kemanusiaan bisa melakukan donor darah. Jadi relawan, tapi kalau relawan sekarang ya ada, tapi kalau bisa dihindari dulu lah ini. Kalau memang masuk ke kemanusiaan. Atau bisa kelanjutan dari gelombang 1-2 sebelumnya, itu bisa, istilahnya berkelanjutan. Jadi contohnya kalau sebelumnya ada gelombang 1-2 yang sebelumnya pernah di desa tersebut, bisa di programnya berkelanjutan atau beda tema yang lain, silakan. Nanti bisa dibicarakan, ya itu. Nah untuk program kedua, ini bidang program kewirausahaan. Jadi semua, contohnya misalnya desa itu mempunyai produk apa sih, produk unggulan apa, apakah selama ini kendalanya apa, apakah di pemasarannya, apakah produksinya, macam-macam. Nanti yang tahu tempatnya, medannya kan teman-teman, ya. Jadi tergantung apa ini. Nah, nanti yang ketiga, program ketiga proyek di desa. Jadi kita di sana misalnya membantu program-program apa saja yang ada di desa. Kalau saat ini ya tentang COVID ya kita bisa membantu tentang kebutuhan pangan dan jaminan masyarakat terhadap akibat dampak dari COVID-19, ya. Itu yang program desa. Nah, yang ini program keempat, program mengajar di desa. Nah, apakah selama ini kalau kan kita ke pendidikan kan semuanya istilahnya daring semua. Nah, apakah nanti bisa selama daring, nanti kalau kalian dari pendidikan semua bisa masuk di sini ya silakan. Contoh buat istilahnya taman di daerah mana, desa mana. Jadi anak-anak tidak, ya, bisa apakah pembuatan media informasi tentang edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan COVID. Itu. Mungkin ini yang teman-teman sudah dapat PPT-nya dari Mas Rizky. Nah, itu yang bisa saya. Nah, nanti selanjutnya mohon nanti dibagi 2 kelompok bagaimana, ya. Ada yang ditanyakan selama ini? Baik Pak, insya Allah sudah paham. Tapi ini ada pertanyaan untuk yang program pertama terkait kemanusiaan itu. Di dalam programnya itu kan ada donor darah. Nah, ini apakah salah satu apakah semua diwajibkan? Karena ada beberapa yang memang tidak memungkinkan untuk donor darah, dan donor darah memang harus sesuai dengan persyaratannya sendiri, Pak. Ya, jadi berat badan itu. Gini. Nah, makanya dari itu saya kembalikan ke kelompoknya masing-masing. Yang pertama nanti dibagi 2 kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok nanti dirundingkan. Milih tema yang mana yang cocok. Ya, dipilih temanya. Sebelum memilih tema, ya memilih desanya dulu. Kalau di SIMKKN kan bukan desa ya, kecamatan ya. Kalau nggak salah. Nah, iya, Pak. Desanya kan, ya dipilih dulu desanya apa. Contoh nanti karena ini tempatnya jauh, daerahnya jauh, ya nanti kalau seandainya bisa membantu ya datang ya silakan, nggak apa-apa. Atau nanti kalau kendalanya karena kondisi seperti ini, wabah COVID, nanti teman yang satu tim 15 orang, contohnya yang satunya tempatnya terlalu jauh, nanti dia bisa mempromosikan. Nanti kan hasil dari KKN ini, contoh
dia mengedit video. Ya. Mahasiswa satunya mengedit video, yang mahasiswa B dia mempromosikan videonya bagaimana supaya mendapat subscribe di YouTube yang banyak. Jadi nanti berbagi tugas bisa secara daring. Ya. Nah, nanti ditentukan dulu temanya apa dulu, enggak. Kalau kemanusiaan enggak harus donor darah. Boleh yang lain, silakan. Itu tadi kan salah satu contoh. Yang mungkin kemarin di gelombang 1 dan gelombang 2, kalau teman-teman dari gelombang 1 2 yang memilih tema kemanusiaan, salah satu di kemarin ngambil donor darah. Tuh. Memang untuk menjadi persyaratan peserta donor darah kan ada persyaratannya secara khusus terkait dengan berat badan, kemudian kondisi sebelum menjadi pendonor, apakah sehat, tidak sakit. Nah, itu kan ada persyaratannya. Mungkin itu. Silakan kalau yang lain teman-teman ada yang ditanyakan. Mas Rizky? Ya, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan, Rek, nggak apa-apa. Kenapa? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ini mengenai proposal. Kan tadi disuruh Zulfa. Zulfa, ya. Ya, itu kan mengenai proposal ini dibagi dua. Ya. Dibagi dua kelompok. Berarti kita membuat dua proposal, kemudian diberikan ke Bapak gitu, Pak. Terus kemudian upload gitu. Ya, jadi gini, nanti karena kan kita kan jumlahnya besar. Kelompok KKN 13 ini kan 30 orang. Nah, kalau 30 orang terlalu banyak karena kan ini kan istilahnya KKN secara online, secara daring. Karena kondisi seperti ini. Nah, nanti kalian kelompok 1 sama kelompok 2 membuat proposal. Yang pertama membuat proposal KKN, ya. Formatnya, format untuk KKN-nya. Teman-teman nanti bisa dicek di buku pedoman KKN-nya ya. Terus kemudian habis membuat draft proposal, kalian membuat logbooknya atau sebelum logbook program kerjanya bagaimana. Jadi program kerjanya ini selama kalian KKN 1 bulan, program kerjanya apa? Nah, setelah program kerja selama 1 bulan, program kerjanya apa? Baru membuat logbook. Jadi draftnya saja. Logbook ini adalah catatan harian. Jadi tiap hari itu harus ada kegiatan. Ya. Nah, logbook ini harus ada kegiatan. Ada contoh tanggal 2 Juli 2020 tim bertemu dengan kepala desa, istilahnya kulon nuwun kepada kepala desa. Itu nanti ada. Nah, semua kegiatan itu nanti tiap hari dicatat dan ada dokumentasinya. Dokumentasinya bisa foto ataupun bisa video. Ya, alangkah bagusnya video atau dua-duanya, foto atau video, dan nanti dilampirkan di logbooknya itu tiap masing-masing kegiatan tiap harinya. Jadi nanti 2 tim, 2 proposal, ya nanti hasil laporannya ada 2 gitu. Silva? Iya Pak, sudah paham kok Pak. Ya, paham ya. Mungkin Jadi yang nanti lain, ya, nanti dirembukan, makanya nanti Mas Rizky sebagai ketua KKN 13 ini nanti membagi, ya bisa membagi tergantung wilayah daerahnya itu, wilayah daerah. Karena ini kan tersebar seluruh Sidoarjo ya. Nanti bisa dibagi, dipetakan menjadi 2 kelompok.
kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 terserah milih desanya di mana. Ya. Tuh. Nah, untuk surat menyurat nanti dari tim KKN universitas nanti diberikan kepada biasanya ketua KKN 13 ya. Entah itu surat izinnya, surat menyurat, kemudian topi ya dan sebagainya, spanduk dan sebagainya. Nah, nanti selama kegiatan KKN di Logbook diharapkan memakai identitas UNESA ya, alma mater, topi dan sebagainya. Di selama kegiatan selama 1 bulan itu diharapkan memakai identitas atau alma mater UNESA. Ya. Oh, silakan yang lain teman-teman. Silakan yang lain. Assalamualaikum siang Pak. Yang siapa nih? Saya Arinta. Arinta ya. Ya tadi saya mau tanya Pak, tadi yang di PowerPoint itu ada di sistematika proposal. Itu di poin E ada tentang personalia yang bunyinya itu menjelaskan anggota beserta keahlian sesuai jurusan tuh maksudnya gimana ya Pak ya? Lebih jelasnya. Nah, ini contohnya gini. Kalau menurut saya sih lebih ke individu ya, karena personalia. Jadi contohnya kalau memang ada yang dari jurusan informatika, nah dijelaskan anggotanya, keahliannya contohnya dia keahlian di IT, bisa misalnya mengupload hasil KKN-nya, nah, nanti kan semua laporannya nanti kan diunggah semua di SIM KKN sama di YouTube. Ya nanti kan bisa istilahnya di terakhir ini kan nanti kan dilombakan ini. Ya. Video-video yang diunggah dari teman-teman itu nanti di istilahnya dikompetisikan. Ya, yang paling banyak ya, yang melakukan subscribe, nah ini yang dan follow akun Instagram dapat hadiah. Jadi tiap kalau memang ada teman-teman kelompoknya itu ada yang istilahnya contoh dia keahlian bisa mengedit foto, mengedit video yang istilahnya bisa menarik atau membuat kreativitas video itu lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teman-teman yang istilahnya pintar mencari follower. Ya. Jadi istilahnya memasarkan hasil videonya. Itu lebih ke personalia. Atau yang lain. Jadi contohnya kalau dia keahlian dari jurusan, ada yang dari jurusan MIPA, biologi. Nah, dia keahliannya apa? Ya, tergantung nanti ke proposalnya. Jadi istilahnya kalau yang poin E ini, istilahnya ya kalau ada yang di bidang keahlian ini sesuai jurusan boleh dicantumkan. Tapi kalau di proposal yang paling utama ya ini pendahuluan, masalah yang dihadapi, rencananya apa, rencananya ini kan termasuk program kerjanya apa, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan logbooknya. Mungkin itu, ya. Bagaimana Rinta? Tapi apa Jadi tetap nanti, dicantumkan Pak itu personalia Pak? boleh dicantumkan Boleh. aja, tidak apa-apa. Oh oke Pak. Jadi nanti kan istilahnya dari tim ini kan berbagi tugasnya masing-masing apa. Jadi semua saya harapkan ya satu kelompok komitmen kompak. Jadi tugas kalian anak ini apa. Jadi nanti ada yang istilahnya salah satu turun di lapangan, ada yang istilahnya bagian ngedit, ada satunya bagian untuk evaluasi, ada yang satunya bikin laporan dan lain sebagainya. Ya, jadi sehingga
buat senyaman mungkin lah KKN ini, karena kan beda kalau KKN sebelum-sebelumnya kan bisa turun langsung ke lapangan. Silakan, ada yang lain? Makasih ya, Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Pak, mau tanya lagi. Saya Zulfa. Itu Ya. tentang perizinan ke desa-desa kan butuh surat. Apakah kita harus minta tanda tangan sampai ke UNESA atau ke Bapak aja atau bagaimana, Pak? Nah, untuk perizinan nanti semua perizinan dan perlengkapan KKN nanti ada tim dari KKN Universitas yang akan menghubungi, istilahnya dikirim ke ketua sesuai alamatnya ya, ketuanya. Biasanya ketua KKN gelombang 3 kelompok 13 ke Mas Rizky, nanti dikirimnya ke sana. Nah, nanti isinya apa saja ya, atribut KKN, spanduk, kemudian topi, kemudian surat SPPD, surat perizinan. Ya, SPPD ini nanti istilahnya nanti minta ke tanda tangan dari kadesnya. Ya. Gimana? Nah, nanti untuk SPPD-nya gampang, nanti bisa saya yang ke sana. Yang penting nanti atribut semua perizinan nanti dikirim ke Mas Rizky. Nah, Mas Rizky nanti secepatnya ditentukan desanya yang mana. Jadi nanti kita buatkan surat dari tim KKN Universitas. Jadi tujuannya daerah mana, jadi kan lebih fokus langsung ke kepala desa. Kalau seandainya mungkin ya ada istilahnya keluarga dari teman-teman di sini, istilahnya orang perangkat desa, orang kecamatan, ya lebih bagus lagi. Jadi biar lebih cepat koneksinya ke sana, ada koneksi. Mungkin itu. Silva? Baik Pak. Terima kasih. Silakan. Sudah jelas? Mas Rizky? Enggak, Pak. Insya Allah Ya. sudah jelas tadi. Bisa Saya juga nanti hampir sama pertanyaannya dengan Zulfa. saya bisa dimasukkan ke grup kalian. Nanti kalau ada informasi dari KKN Universitas, biar lebih cepat saya bisa menghubungi ke grup. Iya, Pak. Baik. Ya. Kita aja, nggak usah serius, santai saja. Yang penting tugasnya terselesaikan, ya, sehat semua, nggak stres, insya Allah lulus semua lah. Amin. Amin, Pak. Ya, pokoknya nanti buat happy semua ya, dibagi tugasnya yang adil. Nanti teman-teman sudah baca toh PPT yang dari tim KKN tentang yang tadi saya sampaikan, sama satu lagi tema kewirausahaan. Ya. Dan lihat juga di buku pedoman ya, di SIM KKN ya, bisa di download. Ya. Jadi saya ulangi, inti dari penlat pertama ini nanti kalian yang pertama membagi 2 tim. Ya, setelah membagi 2 tim, kemudian menentukan desanya. Ya. Desanya apa? Bisa secepatnya, karena apa? Karena ini nanti berhubungan dengan surat menyurat, surat izin. Jadi biar cepat kita membuat suratnya ke sana, ke daerah, ke kepala desa ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu menentukan temanya, ya. Temanya apa? Ditentukan. Habis itu baru buat proposal. Ya. Buat proposal, kemudian buat
program kerjanya apa yang utama, yang kalian inginkan itu apa. Kemudian baru membuat logbook, ya, kegiatan selama 1 bulan itu apa saja, ya, kan logbook kan catatan harian, ya. Nah, nanti dalam setiap logbook harus ada dokumentasi foto dan video, ya. Itu yang penat pertama, ini harapan saya diselesaikan nanti. Nah, nanti penat kedua hari Sabtu diusahakan sudah ada semua, ya, proposalnya, program kerjanya apa, kemudian logbooknya bagaimana, catatan hariannya. Nah, nanti kalau setelah di penat kedua sudah saya ACC, baru nanti tiap-tiap kelompok mengunggah proposalnya itu di SIM KKN. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini terkait dengan video atau rekaman penlat yang ke-1 maupun yang kedua. Kemarin di grup ketua itu sempat bingung juga cara mengupload di YouTube KKN UNESA. Ini bagaimana, Pak, ya? Ya, nanti rekaman video ini. Yang penting kan ini kan nanti rekamannya kan tersimpan ke Google Drive, ya, di filenya. Nah, nanti tinggal ngupload aja. Apakah nanti dikirim ke email KKN UNESA, Pak, ya? Ya, ke SIM KKN. Diupload di situ, di SIM KKN. Nanti saya coba tanyakan ke timnya, ya. Oh ya, Pak. Saya masukkan dulu, Mas, ya. Saya masukkan ke grupnya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti bisa konsultasi tanya jawab di grup, ya. Saya dimasukkan dulu. Iya, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman mungkin bisa saya akhiri, ya, penlat pertama ini. Jadi dengan hasil notulennya seperti itu, ya, kesimpulan dari penlat pertama. Jadi membuat proposal, kemudian membuat logbook, membuat program kerjanya, ya. Sudah, ada yang ditanyakan? Sambil jalan. Iya, Pak, sudah. Insya Allah paham. Nah, ya, santai. Nanti kalau tidak paham, tanya lagi, ya. Iya Pak, mohon bimbingannya ya. Ya, siap. Baik, kalau tidak ada, saya off dulu, ya. Iya Pak, monggo. Baik. Ya Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita.